Assalamualaikum anak-anak. Ya, bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Ya, sebelum kita mulai, Pak akan ambil absen. Nanti yang terpanggil, tolong suaranya. Muhammad Rafil. Dir, Pak. Fajri. Dir, Pak. Muhammad Fadli. Dir, Pak. Depi. Di unmute dulu ya. Kalau kamu udah melakukan itu, tidak menekan unmute-nya, tidak tampil di layar wajahnya nanti. Jadi pas bersuara itu akan tampil. Raseli. David. Dir, Pak. Ya. Rini. Dir, Pak. Siti. Dir, Pak. Radini. Dir, Pak. Putri Oktaviani. Hadir, Kak. Elia. Adisti. Nela. Hadir, Pak. Sonia. Resi. Hadir, Pak. Laura. Hadir, Pak. Fikri. Hadir, Pak. Rafki. Dir, Pak. Afroza. Hadir, Pak. Baiklah, untuk materi kita pada pagi hari ini mengenai senam lantai. Ada tahu ya masalah tentang senam lantai? Ada tahu nggak materi ini tentang apa? Ada yang bisa jawab? Pernah melakukan kegiatan senam lantai nggak? Enggak, Pak. Nah, apa itu coba? Yang yang pernah kamu lakukan? Rolling ke depan, rolling ke belakang. Roda. Ya. Jadi, sayang, senam roll ke depan. Apa lagi? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Senam lantai, ada roll ke depan, ada roll ke belakang, ada sikap lilin, ada tiger sprong. Jadi semua yang pernah dilakukan itu yang disebutkan tadi itu senam lantai. Kemudian untuk alat-alat yang biasa dipakai untuk senam lantai. Matras. Ya, matras. Apa lagi? Matras itu kan untuk kegiatan apa? Rolling, Pak. Bisa, strong bisa. Mistar, Pak. Mistar, Lompat tiger. ya bisa juga untuk penandanya atau rintangan. Pakai bangku senam juga bisa. Untuk senam lantai ada box lompat atau peti lompat. Jadi kurang lebih pelaksanaan kegiatan senam lantai, alat-alat yang digunakan berkaitan dengan mulai dari matras yang utama sekali. Baiklah, untuk kegiatan ini sangat berisiko kegiatannya, tapi pada intinya kegiatannya mudah. Kalau kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, bisa melakukan dengan langkah-langkah yang telah diberikan, kegiatan ini akan sangat mudah dilaksanakan. Pada dasarnya harus memiliki kemampuan awal untuk roll ke depan. Kalau kalian sudah memiliki kemampuan awal roll ke depan, untuk tiger sprong itu akan mudah melaksanakannya.
Kemudian karena ini prosesnya daring, karena suasana pandemi COVID-19, untuk prakteknya kita laksanakan secara terbatas nanti. Jadi untuk pelaksanaannya kita bagi dalam kelompok belajar nantinya. Kelompok belajarnya udah ada kan? Belum. Ya, kalau belum nanti kita bagi berdasarkan siapa yang paling dekat rumahnya agar memudahkan kalian nanti untuk berkumpul. Baiklah, untuk lebih jelasnya kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan membagikan materi dalam bentuk presentasi. Tolong diperhatikan. Nanti akan ada sesi tanya jawab atau ada hal-hal yang kalian ragukan, bisa ditanyakan nanti. Baris Santopit, kata-kata. Garu-garu muka dari tadi. Ya, bagaimana slide-nya udah kelihatan? Ya. Untuk bahan ajar senam lantai 3 sprong. Untuk guru itu karena ini tatap muka pertama, sekedar untuk perkenalan, Pak Hendra Prima Putra Ardi. Nanti itu keseharian atau di sekolah kalian bisa panggil dengan Pak Hendra atau Pak E, biasa panggil ada kakak-kakak kelas yang lain. Dan ya kata pengantar, setelah puji bagi Allah, modul ini terselesaikan untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Ini nanti kalian Pak kirim dalam bentuk soft copy-nya untuk kalian pelajari. Dan pendahuluan kenapa ini dibuat. Jadi sebagai solusi terbaik dengan kondisi pandemi sekarang. Jadi tujuan bahan ajar ini agar kalian sebagai peserta didik bisa belajar mandiri di rumah nantinya dan menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum dan memudahkan Bapak sebagai guru kalian dalam mengajar dan merangsang kreativitas peserta didik. Silakan. Untuk pendahuluan dengan tantangan di masa pandemi ini, jadi kita dituntut untuk kreatif, baik itu guru maupun siswa. Kalian harus bisa belajar mandiri dan mencari materi-materi yang relevan nanti selain dari ini. Dan deskripsi tentang materi yang akan kita laksanakan itu 3 sprong, salah satu gerakan senam lantai yang menggunakan koordinasi otolenan sehingga melemparkan tubuh ke arah depan, sehingga tubuh berguling ke depan seperti gerakan roll ke depan. Jadi seperti yang Bapak bilang di awal, kalian harus punya kemampuan awal melaksanakan roll ke depan. Kalau roll ke depan belum dikuasai, itu akan sangat sulit melakukan 3 sprong. Untuk peta konsepnya sendiri, itu ada definisi gerakan lompat ke depan dengan bantuan tolakan kaki, kedua tangan lurus dengan lompatan melayang di udara. Dan rangkaian geraknya, melakukan rangkaian gerak 3 sprong tanpa alat atau penanda. Untuk variasinya, melakukan rangkaian gerak 3 sprong dengan alat atau penanda. Kemudian manfaatnya nanti bagi kalian dan bagi Bapak sendiri, kalau bagi guru diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Bagi kalian, ini akan jadi pembelajaran yang menarik karena sebelumnya kita tidak pernah melaksanakan daring. Jadi nanti kita coba belajar secara daring, kemudian kalian mandiri untuk belajar di rumah sesuai dengan materi yang ada untuk tujuan pembelajaran tercapai. Nah, ini tujuannya setelah Pak memberikan materi baik itu melalui Zoom meeting ataupun modul berupa file yang dikirim di grup WA, kalian bisa melakukan dan menjelaskan teknik rangkaian senam gerak lantai yaitu 3 sprong. Baik itu yang memakai alat maupun tanpa alat. Dan kita masuk ke bab 2, materi intinya standar kompetensi. KI 3-nya memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural.
Jadi semuanya berdasarkan konsep itu ada di KI 3 untuk pengetahuan memahami konsep berbagai keterampilan dasar dalam aktivitas senam lantai. Kemudian KI 4-nya itu yang di ranah praktek. Jadi kompetensi dasarnya mempraktekkan konsep berbagai keterampilan dasar dalam aktivitas spesifik senam lantai. Tiger sprong merupakan salah satu dari beberapa gerakan dalam senam lantai. Teknik Tiger sprong hampir sama dengan guling ke depan, hanya dalam Tiger sprong menggunakan tolakan kedua kaki, lompat, kemudian ada saat melayang di udara ya. Kemudian diakhiri dengan gerakan roll ke depannya. Kemudian sebelum melakukan aktivitas senam lantai, kita melakukan nanti senam berpasang kurang lebih seperti ini nanti. Itu latihan peregangan sebelum melakukan. Tolong diperhatikan bentuk-bentuk latihannya. Pertama saling berhadapan seperti ini, kemudian tangan di bahu pasangan, ya, kaki dibuka selebar bahu, dan mundur, hitung 1 turun ke bawah, 1. Apa kembali, ya naik kembali, 2, turun sejauh mungkin, kembali, 3. Jadi kegiatan ini untuk kegiatan pertamanya dihitung oleh guru atau Pak nanti. Kemudian kegiatan keduanya digenjot bawah kali 8 hitungan. Jadi yang pertama ditarik, kemudian ditahan di bawah. 5, 6, 7, 8, selesai. Kemudian lanjut latihan yang kedua, berdiri berdampingan seperti ini, kemudian tangan yang berdekatan saling bersentuhan dari bawah dan yang menjauhi badan dari atas, dan kaki yang berdekatan saling berdekat dan kaki yang menjauhi buka lagi selebar mungkin. Hitungan 1 saling tarik menarik. Yang masih menggema silakan dikecilkan volumenya. Tahan. Apa kembali. Ya, Volume komputer ya. 2, tarik, tahan, kembali, 3, ya lakukan ini sampai 8 hitungan. Ya itu, ya serentak. Ya lakukan ini 1 kali 8. Baik, lanjut untuk latihan yang ketiga, membelakangi pasangan seperti ini. Kemudian salah satu tangan silang melalui belakang, ya, dan orang yang akan digendong, pantatnya di atas pinggang orang yang akan menggendong. Ya, salah satu dan naik, ya, dan turun, tekuk lututnya. Ya, bagi yang putra nanti gendong temannya, ditekuk bagian lututnya ke bawah, dan dihitung 2 kali 8 hitungan. Bagian cewek, setelah diangkat temannya, kamu tahan berat badan temannya di atas, tak perlu ditekuk ke bawah. Ini gunanya untuk melatih kekuatan otot paha dan tolakan kalian nanti untuk melaksanakan lompatan Tiger sprong. Lanjut latihan yang berikut, salah satu pasangan duduk dan pasangan yang lain berdiri belakang. Ya, salah satu duduk, kaki diluruskan, tangan menyentuh ujung jari kaki. Kemudian pasangan yang di belakang memegang bahu dan kaki salah satu di belakang. Ya, tarik, dorong sejauh mungkin, apa kembali. Ya. 2, dorong sejauh mungkin, tumpukan berat badan di bawah pasangannya. Selesai, lakukan ini sampai 8 hitungan. Kemudian hitung sendiri 1 kali 8. Ya, mulai. 1. Digenjot lagi cepat. Ya, lakukan ini sampai 8 hitungan. Selesai. Lanjut untuk latihan yang berikut. Salah satu tetap di bawah, kemudian yang lain di belakang pasangannya. Silakan duduk. Salah satu. Ya, kaki buka selebar mungkin. Kita coba awali dengan arah yang kiri, pegang kaki kiri dengan 2 tangan. Hitungan 1, dorong sampai ke bawah. 1, tahan. Apa kembali, baru kembali. 2, tahan. Ya, kembali. Ya, 3, kembali.
4. Sudah selesai. Lakukan ini 1 kali 8 kiri, 1 kali 8 kanan. Ya lanjut. Sekarang bagian tengah juga 1 kali 8. Hitung 1, tahan 1. Tahan di bawah. Kalau bisa cium lantai. Apa-apa kembali naik. Kembali. 2. Tunggu sebentar ya. Itu latihan. Tahan. 8. 1 kali. 2. Kembali. Di kegiatan yang ini Silakan hitung 1 kaki kali dibuka 8 lebar, kiri, 1 kali 8 kanan. 1 kali 8 kiri, 1 kali 8 kanan, 1 kali 8 tengah. Ya, mulai. Untuk digenjot 2 kali 8 masing-masing sisi. Ya, tengah. Ya baiklah, lanjut latihan yang berikut. Tetap dengan posisi seperti ini. Salah satu teman duduk di bawah, kemudian yang lainnya tidur di punggung temannya. Ya, silakan ambil posisi duduk, kaki lurus ke depan. Kemudian orang yang tidur di atas punggung, pinggangnya di punggung temannya. Hitungan 1. Yang ini pinggangnya, bukan pantat kamu yang menduduki punggung temannya. 2, tahan. Kembali, selesai. Ya, ada apa? Hitung, mulai hitung 1 kali 8, mulai. Dorong lagi sejauh mungkin ke belakang. Ya. Ya, kurang lebih lakukan ini sampai 1 kali 8 hitungan. Selesai. Ya, lanjut untuk latihan yang berikut. Saat dengan pasangannya duduk berhadapan, kaki buka selebar mungkin. Ya, silakan ambil posisi. Hitungan 1, orang yang di sebelah kanan ini dulu. Ya, 1, tarik, tahan di bawah. Apa-apa kembali. 2, tahan, kembali. 3, kembali. 4, kembali. Jadi untuk yang kegiatan ini kamu harus buka kakinya selebar mungkin. Kalau tidak akan bisa berpegangan tangan. Kan terlalu jauh jaraknya. Dan kalau sudah dihitung saling tarik-menarik 2 kali 8 hitungan. Ya, kurang lebih pelaksanaan untuk latihan senam lantai seperti itu. Jadi nanti silakan melakukan. Nah, berarti kan? Jadi nanti untuk tatap muka terbatas saat kita melakukan praktek, sebelum melakukan tiga sprong itu yang harus kita lakukan. Jadi tahap-tahap senam lantai yang akan kita lakukan itu juga akan mengurangi cedera, risiko cedera yang akan kalian lakukan nanti kegiatan. Kemudian kita lanjut. Cara melakukan teknik tiga sprong. Kalau secara umum, secara keseluruhan, untuk melakukan tiga sprong atau lompat harimau yang sering disebut orang, adalah sikap loncatan membusur dengan kedua lengan lurus ke depan pada saat melayang. Jadi ada tolakan nanti dulu, dan melompat, seakan-akan ada fase di mana kamu melayang di udara, dan tangan sudah siap lurus ke depan untuk sebagai tumpuan dan sebagai penyeimbang badan. Kemudian sesaat setelah tangan menyentuh matras, itu bagian yang menyentuh matras selanjutnya itu bagian pundak. Jadi yang di atas punggung ini bagian pundak, dan diikuti dengan roll ke depan.
Jadi makanya itu diperlukan teknik roll ke depan harus kamu kuasai dulu. Untuk fase-fasenya, sikap awal dalam pelaksanaan tiger sprong atau lompat harimau itu berdiri tegak kemudian mengambil sikap tertentu sesuai dengan kondisi yang diminta. Kalau kalian nanti sikap awalnya diminta berdiri, berdiri. Kalau diminta sikap awalnya jongkok, nanti jongkok. Dan jarak pengambilan awalan bisa bervariasi, bisa beberapa langkah atau tanpa awalan. Jadi tergantung nanti dengan ketinggian penanda atau rintangannya. Untuk sikap pelaksanaan, lakukan tolakan dengan menumpu pedal kedua kaki. Badan terangkat ke atas atau melompati melewati penanda. Setelah melewati penanda, maka kedua tangan siap ke depan. Seperti yang Bapak bilang tadi, napak di atas matras, diikuti dengan membungkukkan badan, dan ketika bagian pundak atau bagian punggung menyentuh matras, dilanjutkan dengan gerakan berguling ke depan. Baik itu 1 kali pelaksanaan guling atau bisa 2 atau 3 kali, tergantung nanti penandanya. Untuk sikap akhir dari lompat harimau atau tiger sprong, dengan posisi jongkok, 2 kaki menapak dengan sempurna, dan kedua tangan lurus ke depan, dan badan tidak terjatuh ke samping kanan atau ke samping kiri. Kurang lebih seperti ini nanti pelaksanaannya. Kalau di dalam gambar, ada fase-fasenya di sana. Ini fase awalan, gambar pertama. Kemudian di gambar yang kedua itu fase saat mendarat, kedua tangan sebagai penumpu dulu. Jadi setelah badan ditumpu oleh tangan sebagai penyimbang juga, siku ditekuk, kemudian yang menyentuh matras selanjutnya itu bagian pundak, bagian sini ya. Diikuti punggung, berguling ke depan, jongkok, dan berdiri kembali. Kurang lebih seperti itu ilustrasi gambarnya. Ini bentuk-bentuk variasinya. Ini tanpa alat, tanpa rintangan. Jadi kita cuma memakai matras saja. Nanti ada beberapa matras. Kamu melakukan lompatan tiger sprong ke depan, 2 atau 3, tergantung berapa banyak matrasnya nanti. Dan ini pakai penanda atau pakai rintangan bantuan teman kalian, atau bisa dengan rintangan yang lain nanti seperti mistar, peti lompat, atau alat-alat yang bisa ada di sekitar kita nanti. Kurang lebih ini variasi tiger sprong tanpa penanda. Kurang lebih pelaksanaannya seperti ini nanti. Nah, tiger sprong tanpa awalan dari sikap berdiri. Ada Bapak mulai, silakan lakukan tiger sprong 2 kali ke depan dengan 2 matras. Silakan mulai. Jalan, tetap kembali. Kembali ke depan jalan. Ya, itu kurang lebih cara pelaksanaannya tanpa rintangan. Jadi nanti bagi yang belum bisa, kita coba yang seperti ini dulu. Rintangannya kita hilangkan dulu. Kemudian pelaksanaannya nggak terlalu jauh lompatannya. Yang penting gerakan melompatnya kelihatan dan gerakan roll ke depannya kelihatan. Jadi penggabungan kedua itu akan terbentuk nanti satu kegiatan tiger sprong. Nah, tiger sprong tanpa awalan. Dan berikut ini contoh variasi tiger sprong dengan penanda atau dengan penanda tapi yang tanpa awalan, jadi tidak terlalu jauh dengan posisi jongkok. Ini tiger sprong dengan rintangan. Coba diperhatikan. Posisi awal ambil sikap duduk seperti tiger sprong tanpa rintangan, tangan luruskan ke depan pas di samping atau di pinggir ujung tangan. Ya, kurang lebih seperti ini. Mulai. Berat badan ditumpu oleh kedua ujung jari, jari kaki. Kemudian lakukan hal yang sama, tengkuk duluan menyentuh matras setelah telapak tangan, kemudian diakhiri dengan berdiri kembali dan angkat tangan ke samping. Silakan mulai. Berdiri, bawa tangan ke samping, jalan ke depan. Ya, itu untuk variasi tiger sprong dengan penanda tanpa awalan dengan posisi jongkok. Ini Kita lanjut. Ini dengan sedikit awalan
pakai peti lompat atau box lompat. Ini pelaksanaan 3 sprong dengan pengertian Bisa juga dengan bangku senam, bisa diganti. tinggi. Jadi sikap awalnya nanti lebih kurang 1 sampai 2 langkah dari bangku senam. Prinsipnya sama dengan 3 sprong tanpa awalan. Cuman rintangnya di sini yang lebih tinggi. Siap? Ya, mulai. Tangan ke samping, jalan ke depan kembali. Ini Untuk lebih jelasnya, ini ada langkah-langkah kegiatan yang ada di YouTube, juga bisa kamu lihat. Kalau yang tadi itu tugas dari kakak kelas kalian yang Bapak presentasikan. Ini kurang lebih seperti ini. Kalau dari sikap berdiri, ambil sikap awalan, seenak mungkin, serileks mungkin. Dan untuk aba-aba siap, ambil awalan, langkah 1 atau 2 langkah. Kemudian menapak 2 kaki, lakukan lompatan. Jadi ada saat badan kamu melayang di udara seperti busur, dan tangan sudah siap di depan untuk menapak. Tap, nahan berat badan, tekuk sikunya, jatuhkan bagian punggung, bagian tekuknya, lakukan gerakan mengguling ke depan. Dan berdiri kembali untuk sikap akhir. Ini kurang lebih pelaksanaan secara keseluruhan. Kemudian untuk tugas laporan analisis, deskripsikan apa yang dilihat video di samping. Kemudian temukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan di setiap tahap melakukan 3 sprong atau lompat harimau tadi. Sekaligus bagaimana solusi perbaikan untuk mencapai gerakan yang benar. Jadi tadi kamu sudah memiliki pengetahuan awal bagaimana cara pelaksanaan 3 sprong yang benar. Dari video yang Bapak tampilkan nanti, ini kamu analisa sendiri, kemudian tuangkan dengan kalimatmu sendiri dalam bentuk laporan. Jadi kegiatan yang dilakukan video di sebelah ini yang akan Bapak putar, itu akan kamu rincikan. Mulai dari fase awalnya, sikap awal, pelaksanaan, dan sikap akhir. Kurang lebih seperti ini. Ya, silakan. Ya, jadi berdasarkan video ini, kamu akan melihat perbandingan dengan video yang sebelum-sebelumnya, yaitu dengan tahap-tahap pelaksanaan 3 sprong. Itu akan terlihat jelas di sini kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, kesalahan itulah yang kamu tuangkan dalam bentuk laporan analisis. Mulai dari sikap awal, sikap awalnya bagaimana, sikap pelaksanaannya seperti apa, dan sikap akhirnya bagaimana. Dan itu yang kamu uraikan nanti dalam laporan. Dan tugas proyek 3 sprong. Untuk tes keterampilan gerak 3 sprong, siswa membuat video pembelajaran secara berkelompok di sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan di bawah bimbingan guru. Jadi di bawah bimbingan Bapak nanti kita membuat video pembelajaran di sekolah. Dan dengan format, nanti kamu menyampaikan dulu materi yang akan kamu sampaikan apa, yang akan kamu buat apa, proyeknya apa. Kemudian perkenalkan anggota kelompoknya. Kemudian baru masuk ke materi, melakukan teknik 3 sprong tanpa rintangan. Dan video yang satu lagi dengan rintangan, minimal 1 meter. Kemudian penutupnya, tugas video pembelajaran di-upload ke YouTube dan kirim link tugasnya melalui grup WA kelas Mapil PJOK, agar teman dan Bapak bisa mengakses tugas kalian tersebut. Poin penilaian untuk tugas proyek nanti, apa yang kamu lakukan itu, yang akan Bapak nilai sikap awalannya bagaimana. Ada poin-poinnya di sana, kayak sikap tangan. Kalau sikap tangannya betul, itu nilainya 30. Kalau salah saja 1, itu poinnya 20. Kalau tidak sesuai dengan instruksi sepenuhnya, itu poinnya 10. Jadi nanti poin-poinnya
sudah tergambar di sini. Baik itu tumpuan kaki juga. Kalau sesuai dengan yang diinstruksikan itu 30, dan pandangan itu kalau matanya tidak kemana-mana, fokus kepada matras, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan punya 30. Sikap pelaksanaan juga sama. Persentuhan dengan matras pertama apa? Seperti instruksi tadi, telapak tangan dulu, kedua telapak tangan. Setelah itu dilanjutkan dengan pundak, punggung, dan berikutnya sampai berdiri. Dan sikap kepala. Kepalanya bagaimana? Ditekuk nggak ke bagian dadanya? Dimasukkan nggak kepalanya ke dalam? Dan sikap kaki juga. Dan di sikap akhir, diakhiri dengan jongkok, tangan lurus ke depan. Ini tercapai tidak? Tangannya lurus nggak ke depan? Nah, ini juga jadi penilaian. Kalau semuanya sesuai dengan instruksi 30. Berdiri dengan tangan dibawa ke atas dan diluruskan kembali di samping badan. Ini juga ada apa enggak? Kalau salah satunya enggak ada, berarti 20. Kalau sama sekali tidak ada, misalnya dia terduduk, berarti otomatis nilainya 10. Kemudian berjalan ke arah depan. Setelah berdiri, dia bisa berjalan ke depan langsung, itu berarti poinnya 30. Kalau dia terduduk, tidak bisa melaksanakan, itu poinnya 10. Dia bisa berdiri atau mau seakan-akan mau berdiri, tapi terduduk ke belakang, berarti ada melakukan kesalahan. Mungkin dorongannya yang kurang, itu nilainya 20. Jadi kurang lebih penilaiannya seperti itu nanti terhadap proyek yang kamu lakukan atau tugas yang kamu bikin. Ini contoh tugas video pembelajaran dari kakak kelasmu yang lalu, yang tahun-tahun kemarin. Jadi setiap pembelajaran dengan Bapak, Mapel PJOK, kamu membuat satu proyek pembelajaran. Halo? Masih nyambung? Masih, Pak. Masih, Pak. Ada yang ngantuk kelihatan? Masih semangat? Ya, kita lanjut ya. Masih, Pak. Ya, semangat, fokus ke sini sebentar. Biar nanti kamu membuat tugas tidak ada panduannya lah, biar tidak ragu. Tolong diperhatikan tugas teman atau kakak kelasmu yang tahun lalu. Pelaksananya seperti ini. Ini tugasnya nanti setelah dilakukan dan diedit. Ada yang kenal nih dengan kakak kelasnya? Ya. Kami dari kelompok akan memperagakan Kalau di Oke, Bang. Ya, kemudian ini salah satu tugas proyek dari kakak kelas kamu juga, yang lainnya. Biasanya yang cewek punya banyak alasan ya, Pak, ini sulit Pak, ini susah Pak. Untuk cek kegiatan ini cewek mungkin tidak bisa. Bisa, selagi kamu mau mencoba, selagi kamu mau melakukan, apapun itu bentuknya, baik itu gagal ataupun tidak masalah. Yang akan jadi penilaian di sini bagi Bapak, kalian mau melakukan, kalian menampilkan apa yang terbaik dalam diri kamu. Jadi nanti untuk hasil akhirnya itu untuk sekian penilaian untuk kesekiannya. Jadi yang pertama jadi penilaian itu sikap kalian. Mau nggak melakukan? Mau nggak membuat tugasnya?
Mau nggak mencoba? Jadi nanti ini karena kalian yang cewek biasanya punya alasan seperti itu, ini tugas dari teman kalian yang semua anggota kelompoknya cewek. Jadi mereka mau melakukan dan inilah hasilnya. Selagi masih mau melakukan, mau mencoba, mau berusaha, dan ini penandanya bisa dikurangi. Mungkin karena pertimbangannya cewek, penandanya nggak perlu tinggi-tinggi. Oke, ya bisa kan? Jadi ini jadi motivasi untuk kalian. Kalian cewek tidak bisa, jangan berpikiran seperti itu. Apapun yang bisa dilakukan cowok, cewek juga bisa. Kamu harus menumbuhkan kemampuan kalian, motivasi diri kalian agar kamu mau tampil di depan umum. Sebenarnya rasa malu itu yang sebenarnya membuat kalian malas untuk melakukan. Ini penilaian harian Tigersprong. Untuk penilaian harian, ikuti instruksi berikut. Buka link Google Form yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Kemudian hasil input PH materi Tigersprong Bapak tunggu sampai besok pagi. Jadi lewat dari itu kamu tidak bisa mengakses lagi link yang Bapak berikan. Selamat bekerja. Jadi kurang lebih nanti link yang Bapak berikan cepat di input. Ya, untuk materi mungkin sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Apa semuanya paham? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ragu enggak dengan kegiatan Senuanta ya, Tigersprong? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, ya, Dio, mana Dio? Untuk perkenaan dengan matras pertama itu bagian mana, Dio? Setelah kamu meloncat, perkenaan dengan matras pertama itu di bagian mana? Oke. Temannya yang lain yang fokus tadi perhatikan. Bagian tangan, Pak. Bagian lengan. Bagian tangan. Telapak tangan. Ya, telapak tangan. Kemudian setelah telapak tangan bagian apa lagi yang menyentuh matras? Pundak, dan diikuti dengan punggung dan pundak sampai sikap akhir jongkok. Coba ada nggak yang bisa cara pelaksanaan Tigersprong dari sikap awal sampai sikap akhir? Kalau bisa nanti ada nilai plusnya. Ayo coba. Ada, Pak. Ya, Sonia. Sonia. Coba Sonia. Video mana ini? Diaktifkan ini. Kami dia merah. Pak. Silakan. Pertama, pandangan lurus ke depan. Tangan diluruskan. Dan tangan menempel pada matras, lalu badan dilayangkan. Sikap akhir yaitu berdiri. Ya, terima kasih Sonia untuk jawabannya. Tapi masih kurang lengkap. Ada nggak yang mau menambahkan? Ada yang bisa? Ayo belajar ungkapkan apa yang telah kita pelajari tadi. Belajar untuk menyampaikan. Betul atau salahnya nanti itu nggak masalah. Kita dari di sini untuk tahap belajar semuanya jangan takut untuk melakukan kesalahan. Dari kesalahan itu nanti kita akan bisa dapat pengetahuan baru nanti. Coba, siapa yang bisa? Ya, kalau nggak ada yang bisa, Bapak jelaskan secara ringkasnya. Inti sikap awal bisa dari sikap berdiri, bisa dari sikap duduk atau jongkok. Pelaksanaannya nanti bisa tanpa rintangan, bisa dengan rintangan. Kemudian sikap awal yang tadi sikap jongkok atau berdiri, dan diikuti dengan sikap pelaksanaan, kamu melakukan lompatan atau loncat ke depan
dengan tumpuan 2 kaki. Jadi melompat dengan 2 kaki saat fase pelaksanaan ada di mana saatnya kamu melayang di udara. Jadi badan membusur di udara, sikapnya membusur atau seperti parabola terbalik ya kalau. Jadi nanti tangannya lurus ke depan siap untuk menyentuh matras untuk menahan atau tumpuan badan nanti. Sesaat tumpuan atau telapak tangan menyentuh matras, bagian sikunya ditekuk. Kemudian jatuhkan bagian tengkuk, diikuti dengan punggung. Kemudian melakukan gerakan roll ke depan, jongkok, berdiri, dan berjalan ke depan. Kurang lebih seperti itu pelaksanaan tiger stroke. Coba jelaskan, kenapa setelah matras menyentuh, setelah telapak tangan kamu menyentuh bagian matras, kenapa tadi Bapak bilang tekuk sedikit bagian sikunya? Siapa yang bisa? Menghindari cedera, Pak. Ya, untuk menghindari cedera. Karena kalau kamu tahan bagian sikunya diluruskan, itu benturan berat badan kamu terhadap matras itu akan berat. Jadi akan sakit bagian sikunya dan untuk gerakan berikutnya juga akan susah. Jadi makanya setelah sesaat telapak tangan menyentuh matras, sikunya ditekuk sedikit, bagian kepala ditekuk, dimasukkan ke bagian, dirapatkan dagunya ke dada untuk melindungi bagian leher juga. Jadi jangan sekali-sekali kamu coba dengan ujung kepala mendarat. Itu juga akan bersiko untuk kamu sendiri. Panjang nih ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kegiatan hari ini mungkin sekian. Jadi kita akan bertemu di tatap muka terbatas. Nanti Bapak bagi kelompoknya di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Buka barisan. Iya, jalan. Jalan. Jalan dia. Belakang. Hitung mulai dari kanan, dari tangan kanan saya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
Ya, silakan masuk ke barisannya. Kegiatan yang berikutnya yang putra. Geser barisannya sini, menghadap sini berpasangan. Ya, kita lakukan senam berpasangan. Silakan yang barisan depan menghadap ke belakang. Ya, yo, pegang bahu temannya. Instruksi dari apa? Kaki buka 2 kali lebar bahu. Tangan di bahu temannya atau pasangannya. Aba-aba 1, turun ke bawah dan tahan di bawah. 1, turun. Bunyi fluid naik ke atas. 2, hitungan 2 turun lagi. Aba-aba fluid naik. 3, 4, 5. Kalau nggak di bahu berarti geser lagi ke depan. 7, 8. Selesai. Instruksi berikutnya. Instruksi berikutnya dengar. Masih berpasangan, pegang bahu temannya, genjot ke bawah, hitung sendiri 2 kali 8. 1, 2, 3. Siap? 2 kali 8. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, semuanya balik kanan, gerak. Nah, saling membelakangi. Dempetkan punggung kalian ke temannya. Ya, perhatikan. Halo, belum ada yang mengangkat. Punggung, instruksi dari apa? Yang menghadap apa? Yang mencari apa? Angkat temannya maju. Angkat temannya, yang mengangkat turunkan kuda-kudanya sedikit baru diangkat. Yang cewek nanti setelah diangkat ada hitungan berlangsung, kamu tahan aja di atas. Bagi yang cowok hitungan 1, turun. 2, itu bunyi babak fluid naik. Siap. 1. Turun, naik. 2. 3. 4. 5. 7, 8. Jangan ditarik-tarik temannya. Up. 1, 2, 3. Ya, masih orang yang sama. Bunyi fluid
Hitung 1 kali 8 sendiri temannya. Yang cewek tahan di atas 1 kali 8. Nanti yang orang yang sama yang diangkat lemaskan kepalanya. Laluan. Udah, gantian. Gantian. Siap. Naik 3, naik 4, naik 5, naik 6, naik 7, naik 8, naik. Ya, silakan duduk. Yang satu duduk, yang satu berdiri di belakang temannya. Yang satu berdiri di belakang temannya. Ayo cepat. Kaki luruskan. Nah, berdirikan ke sini. Kegiatan yang pertama, tangannya luruskan. Hitung. 1, tahan. 2, begitu seterusnya sampai selesai. Kalau udah selesai, buka kaki, buka belakang selebar mungkin. Kiri, dorong, tahan sampai 1 kali 8 nanti. Di sini kanan 1 kali 8, tengah 1 kali 8. Kalau udah selesai, hitung sendiri, genjot. 1, 2, 3, sampai 8, 5, 8, depan 8. Nah, itu aja dulu. Siap. Buka kaki selebar mungkin. Yang rapat dulu, Rapat dulu, Pak. Ya. Tahan. Kembali. Jangan disentak ya. Dorong perlahan punggung temannya. Kalau udah keras jangan dipaksakan. Udah 2 cepat makan, cuy. Kembali. 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 Ya, selesai. Ya, buka. Arah kiri dulu, jangkau kaki kiri kamu dengan 2 tangan. Yang temannya dorong ke depan. Balik. Masih kiri. Kiri, Pak. Karena mengingat waktu kita coba 4 aja ya. Balik. Masih kiri. Balik. Kembali. Kanan. Tahan. Kembali. 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 Selesai. Tengah. Kalau bisa cium lantainya. Kembali. Dorong, tahan. Kembali. Kembali. Selesai. Perhatikan, dengar apa-apanya. Hitung 1 kali 8, kaki rapat. Hitung 1 kali 8, kiri, kanan, dan depan saat kaki dibuka. Siap? Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ya, gantian. Kalau udah gantian.
Siap. Mulai. Tahan. Balik. 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 Selesai, buka kaki. Lebar mungkin. Kanan duluan. Balik. 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 Selesai, ganti kiri. Balik. 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 Selesai. Bagian tengah. Tahan. Balik. 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 Selesai. Hitung rapat 1 ke 8. Dibuka kiri, kanan, dan di depan 1 kali 8. Mulai. 8. Nah, gantian. Yang di belakang duduk, yang duduk berdiri. Silakan, gantian. Yang di belakang duduk kaki lurus. Yang di belakang silakan duduk di punggung temannya. Hitungan 1 tahan. Bawa kembali. Naik. Bagian pinggangnya taruh di punggung, jangan pantat kamu di punggung temannya, terlalu berat. Nah, siap. Tidur di punggung temannya, tidur. Tahan. Kembali, jangan terlalu tinggi, cedera kawan itu. Pinggang di punggung kawan, pinggang. Nah, dorong, tidur di punggung temannya. Lemaskan kepala kamu yang di atas. Kembali. Lagi. Kembali. Nah, selesai. Hitung 2 kali 8, genjot. 2 kali 8. Mulai. 1. 2. Yang kakian nanti cedera temannya, jadi hati-hati. Pinggang kamu taruh di punggungnya seperti ini, seakan-akan kamu duduk mayang. Oke, 1, tahan, lepaskan badannya. Dan saat itu jangan digini aja. 2. Siap, gantian. Tahan. Kembali. Kembali. 3. Kembali.
4. Selesai, hitung 2 kali 8. Selesai. Kemudian nggak saling berhadapan, duduk, kaki buka selebar mungkin, saling berpegangan tangan. Atur caranya lagi, buka kaki selebar mungkin. Kalau kamu kakinya tidak dibuka, tangannya bakal nyampe. Jadi biar tangannya sampai, kakinya lebar. Nah, bisa lagi. Nah, bisa dua. Ya. Ya. Nah, siap. Yang membelakangi apa? Yang membelakangi apa? Tarik temannya ke arah depan kamu, ke arah kamu. Siap. Yang membelakangi apa yang mana? Ya, ini ya. Tangannya enggak. Ini lagi pegang. Tarik, tahan. Jangan disentak ya, jangan disentak. Ya, kembali. Tarik aja sepempu teman kamu di mana. Kalau temannya udah dilepas, ya. Tarik. Kembali. Tarik. Kembali. Tarik. Selesai. Gantian. Gantian yang narik ya. Ada psikopat bos. Tarik. Balik. Tarik. Tariknya tangan lurus. Berarti badan kamu dibawa ke belakang. Balik. Nariknya dengan berat badanmu. Ah, tidur badannya. Balik. Tanganmu bengkok. Tangan lurus. Ya, selesai. Sekarang hitung 2 kali 8. 1, 2, 3. Nah, siap. Ya, mulai. Hitung. 2. Udah? Nah, perhatikan sini semua. Sebelum kita masuk materi inti, nanti kamu lari 3 keliling lapangan sesuai kun yang pandai. Mulainya dari sini nanti. Bagi yang sudah bisa roll ke depan, tugas kamu cuma satu. Kamu lewati semuanya, kecuali yang satu dekat tiang bendera. Kamu lakukan 3 sprong di sana. Tadi kan udah waktu daring udah dikasihkan materi pelaksananya bagaimana, cukup awal seperti apa, kamu mau melakukannya tanpa awalan atau dengan awalan terserah kemampuan kamu di mana bisanya. Apa mau lihat di sini nanti. Bagi yang belum bisa roll ke depan, 2 tugas. Yang pertama di sini, kamu melakukan roll ke depan di sini semampumu. Kenapa kamu bisa? Kemudian sana satu lagi, setengah 3 sprong. Jadi kurang lebih seperti kamu mau melompat, tapi dengan posisi jongkok, setengah jongkok juga boleh. Lakukan roll ke depan. Makanya Bapak kasih matras satu yang rendah, satu yang tinggi, itu gunanya untuk mempermudah stimulus kamu untuk melakukan roll ke depan. Karena kamu belum bisa roll ke depan kan? Nyampe yang di bawah yang bendera nggak usah, lewati aja dulu, nanti kita lakukan proses berikutnya. Ada pertanyaan? Siap tidak? Ya. Kalau udah paham semua, silakan baris di sini. Bikin 2 banjar, 2 ke belakang. Ya. Dalam hitungan 10 sudah dalam barisan. 1, 2, 2 banjar. 2 banjar. Nanti kalau ini udah ada di depan, itu
dua besar. Dua banjar kamu pindah ke belakang. Udah, ini barisan cewek udah. Kamu ikutin barisan cewek. Nanti dia dapat dua banjar. Nah, yang lari duluan, yang ini dah barisan ini. Kemudian setelah selesai orang yang belakang ikuti barisan yang kedua. Silakan 3 kali pengulangan. Kalau udah, ya mulainya dari sini sampai di sana kembali sini. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Kalau udah 3 silakan duduk. Luruskan kakinya. Mulai. Ya jogging aja, lari biasa. Ya roll, bagi yang udah, bagi yang belum bisa. Oh, mana? Oh, nggak ada yang melewati matrasnya. Sambil lari ya. Bagi yang udah bisa langsung 3 stroke. Bagi yang belum ya, langsung sambil lari ya. Kalau jatuh berdiri kan. Ya, berapa kali pengulangan? Kalau udah 3 silakan duduk. Ya, kemudian jatuh ke samping. Pak, silakan. Yang udah 3 silakan duduk. Yang udah 3 sini gabungnya nanti. Biar enggak angkat matras. Bibi, siku apa? Sini duduk, sini. Dah, tadi kan? Dari apa yang kamu lakukan tadi sambil lari melalui rintangan berupa matras, ada yang rolling, ada yang setengah trigger strong, ada yang trigger strong. Ada beberapa hal yang Bapak lihat. Yang pertama itu cara rollnya pertama, cara rollnya. Kemudian keseimbangannya. Sambil kalian melakukan tadi, ada mengamati temannya nggak? Ada. Apa berdasarkan materi daring yang Bapak berikan, materi awal, yang kalian lihat atau yang kalian perhatikan dari apa yang dilakukan temanmu, apa yang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan? Kira tidak jongkok. Posisi awal. Posisi akhir tidak jongkok. Posisi akhir tidak jongkok. Kemudian posisi awalnya apa? Langsung lompat. Kemudian Sikap melayang negara sikap melayangnya. Nah, untuk secara garis besar tadi yang Bapak lihat, yang pertama itu ketika bersentuhan dengan matras. Yang pertama, kalau yang trigger strong masih ada kelihatan ujung kepalanya. Kemudian untuk roll apalagi, roll ke depan, kepalanya yang ditaruh di matras. Taruhnya tangannya ujung kepala, roll ke depan. Itu riskan sekali. Jadi ini area vital. Jadi ini perlu dilindungi dari leher sampai ke atas, jangan ada benturan. Kemudian
keseimbangan. Ada yang jatuh ke kiri dan ke kanan. Itu tumpuan tanganmu tidak sejajar. Maka terjadi jatuh ke kiri atau ke kanan dari matras. Nah, itu akan kita perbaiki nanti. Bagaimana solusinya? Ya harusnya tumpuan harus kuat. Tumpuan kamu harus mantap di matras. Kemudian setelah telapak tangan menyentuh matras, bagian yang kena dulu itu bagian apa? Pundak. Susul dengan punggung, lalu lakukan gerakan roll ke depan. Nah, kita praktekkan sedikit. Ya udah bisa ada yang kita anggap seperti dia bisa pakai orang mereka sih Pak. Ya coba. Ya wes, coba wes kasih ujuk ke teman-temannya. Pelaksanaan roll ke depan yang benar tuh menurut ujungnya bagaimana? Dengan mengatakan Enggak, siap. Semua dalam proses belajar. Jalan. kemudian lutut ditekuk. Ya. Ya. Apanya yang kurang? Dagu. Sikap akhir. Ya, sikap akhir. Untuk proses udah kepala udah dagunya udah ditempel ke bagian dada. Yang dijatuhkan dulu tadi udah bagian pundak. Cuman dorongan nggak ada. Jadi daya dorong kamu harus tambah agar bisa melakukan roll ke depan. Siapa lagi yang bisa? Coba. Mana tahu bisa sambil duduk. Kayak duduk. Yang dari sikap jongkok bisa nggak? Ya, langsung. Ya. Ya, sama. Berarti apa kesalahannya kalau nggak bisa duduk? Sikap akhir. Ya, sikap akhir. Apanya yang salah? Dorongan. Dorongannya kurang. Coba pakai ini. Wait. Tadi nggak bisa kan? Sampai sikap akhir. Coba. Coba wait. Dua kali tadi. Lagi no, wait. GPP. Kali. GPP. Ke bawah. Coba, ya deh. Nah, coba. Sikap awal duduk atau berdiri? Terserah. Mana enaknya? Ya. Tapi tetap dorongannya kurang walaupun stimulusnya dikasih matrasnya di bidang mirip. Kalau tolakan kurang, otomatis untuk mengangkat badan berikutnya itu kan susah. Itu untuk kebut. Nah, kurang lebih seperti itu nanti untuk latihan. Kamu latihan, bagi yang belum bisa latihannya seperti itu, pakai bidang miring. Kalau belum bisa juga, tambah dorongannya lagi. Jadi kesalahannya emang di dorongan. Dan untuk 3 orang, yang udah bisa siapa? Yang laki-laki. Ya, berdiri. Oke. Langsung, siapa? Jalan kawan-kawan. Seperti apa? Mulai dari sikap awal. Nah, biar temannya lihat kamu mulainya di sini. Ya, jangan. Awalan, kaki lurus. Langsung apa, Pak? Jadi, nah, kalau misalnya jalan ya, lancar mana? Nah, coba. Ya. Ya. Gimana? Mantap, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti apa kasih waktu 15 menit untuk latihan. Setelah itu akan kita praktekkan cara pelaksanaan ini, baik itu roll ke depan maupun lanjutannya nanti 3 sprong. Bagi yang belum bisa tadi roll ke depan, praktek dulu sudah bisa roll ke depan atau belum. Bagi yang sudah, kita langsung masuk ke materi 3 sprong. Ada pertanyaan? Ya, sudah. Berarti sudah paham semua untuk materi ini? Ya, sudah. Ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kamu melakukan latihan mandiri tadi 15 menit masing-masing kalau masih waktu. Sekarang kita coba tes kemampuan awalnya sebelum nanti ujian praktek 2 minggu ke depan. Jadi minggu besok kita akan tes lagi untuk melihat kemampuan pembelajaran ini. Jadi nanti yang Bapak panggil namanya silakan langsung dipilih di mana kamu bisanya baru. Kalau bagi yang belum bisa sama sekali, lakukan roll ke depan di sini di atas bidang miring. Yang sudah bisa melakukan roll ke depan, silakan di sini di bidang datar. Kemudian yang mau mencoba langsung di pelaksanaan tiger strong di sebelah sini nanti. Yang udah mantap roll ke depannya, berarti sudah punya kemampuan dasar, langsung roll ke depan. Dan tinggal nambah satu loncatan lagi ke depan, diikuti dengan kegiatan roll ke depan. Paham? Ya, kita lanjut. Kita panggil ya. Omar Rafil. Silakan. Dari mana? Ya. Perhatikan ya semua temannya. Fajri. Ya. Berikut Muhammad Fadli. Fadli, Mediang ya? David. Mantap. Itu yang nama juga. Nah, jangan buru-buru. Santai, satu per satu fasenya lewati. Rini. Oh, maaf. Adisti. Terserah, mana enaknya. Mana kamu pedenya. Ya. Nela. Kondak ni, Cik. Kondak ni. Enggak, kalau yang bisa. Yang mana bisa? Nah, silakan. Perhatikan temannya melakukannya. Nanti kita evaluasi. Sonia. Ya. Nah, Resi. Cewek rata-rata cewek nggak bisa semua ya. M Fikri nih. Cewek ada yang bisa nanti langsung tiket pro. Nah. Raki. Gimana bisanya? Silakan. Oke, buat kamu di mana? Di rock ke depan juga nggak bisa. Coba dulu. Susah dorong, bisa atau enggak itu nggak masalah. Yang penting kamu mau mencoba. Pernah trauma? Nah, coba dulu, ikuti instruksi apa? Tempelkan telapak tangannya. Ya, tekuk lututnya. Rapatkan, naik. Nah, dorong badannya, jatuhkan bagian pundaknya dulu. Siap. Ya. Ini. Cukup. Nah, siap. Siap. Naik. Rapat. Ya dah, nggak masalah. Ya lah, yang mau coba. Marisa Armi.
Ketigannya Dio. Ya, Rahmi. Ya, dari apa yang kalian lakukan bersama tadi, coba ulangi lagi apa kesalahan yang sering, kesalahan mendasar yang dilakukan. Dorongan dan dorongan. Rata-rata semua sikap akhir yang kena. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dorongannya, sikap akhir itu karena dorongannya. Kemudian masih kurang terlihat, bagian ininya masih nampak nempel, dapat terlihat. Kalau yang pertama kali kita lihat, bagian nggak bisa siapa namanya tadi? Rafi. Anggap aja ini kan kasus. Salah target. Kalau ini sudah terlindungi, ini akan masalah lagi. Jadi kamu nggak perlu takut jatuh di sini. Dan sikap awalnya telapak tangan tempelkan di sini. Kemudian angkat pantatnya, kepala masukkan ke dalam, jatuhkan bagus-bagus. Nah, ya, naik, up. Jadi jatuh ini, paling kan masih tinggi ini jatuhnya. Cuma dorongan ini. Kalau satu kali pertemuan emang nggak mungkin untuk mencapainya bisa langsung bisa. Tapi kalau kamu lakukan ulang secara terus itu kan bisa. Sama dengan 3 stroke, rata semuanya sudah bisa. Nanti untuk tugas prakteknya ini dipertinggi. Kemudian pelaksanaan, kalau skill ini ada yang pakai awalan. Seperti dari sikap jongkok seperti ini. Ada yang berdiri. Yang berdiri itu yang setinggi itu nanti yang kalau Pak minta. Untuk pelaksanaannya kurang lebih seperti ini. Dorong, up. Up. Cepat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti di minggu berikutnya. Untuk minggu berikutnya kita kumpul lagi untuk bikin video pembelajaran. Makanya latihan dulu, baru bisa kamu bikin video pembelajaran. Dari video pembelajaran baru nanti dilihat tabel unjuk kerjanya, apa aja yang akan dinilai. Semuanya itu berapa semuanya tercapai. Yang penting kamu mau coba, itu aja intinya dulu untuk pelajaran olahraga. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian untuk pelajaran hari ini. Pelajaran untuk berikutnya kita bertemu di minggu berikut untuk video pembelajaran atau mungkin tugas proyeknya. Dah, gantian. Apa lagi? Siapa namanya? Ipa. Bariskan temannya, siapkan dengan tugas ukur, dan baru kita bubar. Pak, ya, sini aja, Pak. Ya, sini aja. Baiklah, untuk sesi hari ini telah selesai. Marilah kita untukkan syukur sesuai ajaran agama masing-masing. Syukur mulai. Ya, silakan bubar. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.